GPIB. Jumpa lagi dalam program Morning Call GPIB. Kali ini bersama saya, Pendeta Diana Lumbangaol Kalangit, Pendeta Emeritus GPIB, dan saya sekarang adalah warga jemaat GPIB Bukit Sentul, Bogor. Sebelum kita beraktivitas, mari bersama kita mendengar firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih untuk pagi baru yang Tuhan berikan bagi kami lagi. Kami boleh melewati kegelapan malam. Dan dalam penyertaan Tuhan kami bangun dengan tubuh yang sehat segar. Tuhan, kami rindu mendengar firman-Mu. Hadirlah dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, agar firman-Mu memberi pencerahan bagi kami. Dan kami berjalan lagi dalam terang kebenaran firman. Bersabda Tuhan, kami sedia mendengarkannya. Amin. Pembacaan kita sesuai sabda bina umat hari ini dari Injil Lukas pasal 20 ayat 41 sampai 44. Lukas pasal 20 ayat 41 sampai 44 di bawah judul hubungan antara Yesus dan Daud. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, bagaimana orang dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Sebab Daud sendiri berkata dalam kitab Mazmur, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi Daud menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ia anaknya pula? Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia setiap kita yang mendengar dan melaksanakan firman Tuhan. Terpuji Kristus, haleluya. Sahabat-sahabat GPIB, salah satu pertanyaan yang ada di tata ibadah peneguhan sini pada saat pengakuan dan janji di nomor 2. Apakah saudara mengakui perjanjian lama dan perjanjian baru sebagai kitab suci yang bertuliskan firman Allah dan menyampaikan anugerah keselamatan Allah kepada saudara serta menerangi jalan hidup saudara, sehingga saudara harus bertekun membaca dan merenungkannya siang dan malam? Pertanyaan tersebut mau menegaskan bahwa perjanjian lama dan perjanjian baru merupakan satu kesatuan yang berisi firman Allah. Merupakan bagian yang sama sekali tidak bisa dipisah-pisahkan antara perjanjian lama maupun perjanjian baru. Kita pahami di perjanjian lama, Yesus Sang Juru Selamat sudah dinubuatkan oleh para nabi. Dan kita semua mengaminkan itu. Nah, sayangnya orang-orang Yahudi tidak memiliki konsep yang demikian. Konsep mereka sangat keliru tentang Mesias, tentang Juru Selamat. Mereka berharap untuk diselamatkan secara politik. Karena pada masa itu, Palestina dijajah oleh kerajaan Romawi. Dan dalam sejarah kita ketahui, sejak tahun 597 sebelum Masehi, Yehuda menjadi kerajaan boneka dari kerajaan Babel. Mereka sempat mengalami kejayaan dan keemasan
pada zaman Raja Daud dan Raja Salomo. Tidak heran konsep mereka tentang anak Daud pun difahami secara biologis. Bacaan firman hari ini, Yesus hendak meluruskan tentang kehadiran Mesias atau Juru Selamat. Yesus mengangkat perkataan Daud dari kitab Mazmur 110 ayat 1 dan 2, di mana Daud mengagungkan Sang Juru Selamat sebagai sosok yang mulia, sebagai Tuan di atas segala tuan. Mazmur ini juga dikutip 7 kali dalam Perjanjian Baru yang menegaskan tentang kemesiasan Yesus. Artinya saudara-saudara, Daud saja memiliki visi dan mengakui tentang Mesias. Kok orang-orang Yahudi malah gagal paham ya? Bapak, Ibu, saudara-saudara, adik-adik, sahabat-sahabat GPIB. Kristus, terjemahan dari kata Ibrani, Masiah, atau Mesias, atau Al-Masih, artinya yang diurapi oleh Tuhan. Yesus disebut Kristus karena dialah yang dipilih Allah menjadi penyelamat dunia. Saudaraku, yakinlah Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi, andalkan Tuhan Yesus dalam setiap gumul juang kita. Bukan berdasarkan konsep pemikiran kita seperti orang-orang Yahudi pada umumnya. Tapi berdasarkan iman pada karya agung yang sudah dikerjakan oleh Yesus Sang Mesias, sehingga keselamatan kekal sungguh menjadi bagian kita. Saat ini kita sedang berada dalam masa penyesuaian diri dari pandemi menuju endemi. Kita mengucap syukur bahwa pada masa pandemi, anak-anak muda, gerakan pemuda, bapak-bapak muda di gereja kita bangkit, peduli dengan gereja. Melalui kemajuan teknologi yang mereka kuasai, mereka terlibat dalam tim multimedia, membangun kerjasama untuk terus berkarya, melayani pekerjaan Tuhan. Mari bina persekutuan yang sudah bagus ini. Mari lanjutkan karya layan kita. Tanamkan hal-hal yang baik dan berguna bagi gereja kita. Kenapa saudara-saudara? Pemahaman yang benar akan membawa pekerjaan pelayanan menjadi benar. Anak-anak muda kita juga dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita sedang ada dalam intergenerasi. Rangkul generasi muda terus berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Yesus Sang Pemuda Agung itu adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Kita orang-orang tua menjadi teladan dalam berpelayanan dan memiliki faham yang benar sesuai dengan firman Allah, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dan kita berjalan dalam tata gereja GPIB. Tuhan Yesus memberkati kita bersama, dan tetaplah andalkan Tuhan, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, Yesus Kristus.
Amin. Mari berdoa. Maha besar Allah Bapa di surga, Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk sapaan firman bagi kami. Biarlah kami berjalan dalam terang firman-Mu ketika kami beraktivitas, ketika kami melanjutkan karya layan kami, dimanapun kami berada. Tuhan, Engkau memberkati para pendeta, ketua majelis jemaat, maupun pendeta jemaat, boleh bekerja sama dengan baik untuk memajukan pelayanan. Memberkati diaken penatua, sehati sepikir, memberkati pengurus-pengurus Pelkat selaku unit misioner, memberkati tim kerja panitia-panitia yang ada di tengah persekutuan jemaat Tuhan, di tingkat musyawarah pelayanan maupun di tingkat sinodal. Kami bersyukur dan berdoa untuk pelayanan GPIB yang sudah memasuki tahun ke-75. Kiranya Tuhan, 3/4 abad pelayanan ini boleh dimaknai dengan syukur kepada Tuhan. Berkati rencana peringatan pada bulan Oktober yang akan datang, berkati panitia pelaksana, berkati majelis sinode selaku pimpinan, dan Tuhan menolong GPIB terus berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati masyarakat Indonesia yang sedang mempersiapkan diri menyambut pemilihan umum presiden tahun 2024. Biarlah suasana kondusif boleh sungguh terjadi. Masyarakat Indonesia semakin dewasa dan Tuhan persiapkan pemimpin yang kiranya membawa kemajuan bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Jauhkan dari para pengacau yang hendak merusak rahmat dan kebaikan Tuhan di bumi Indonesia ini. Terima kasih Bapa, berkati kami dalam aktivitas hari ini. Kami boleh menikmati akhir pekan bersama keluarga kami masing-masing, dan kami mempersiapkan diri untuk beribadah hari Minggu esok. Ampuni salah dosa kami, dalam Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Demikian sahabat-sahabat GPIB, terima kasih, selamat berakhir pekan, Tuhan Yesus memberkati. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada Surabaya membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2023 sampai 2024. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada terakreditasi BAN PTB dengan menawarkan 2 program studi, yaitu pertama, D3 Kebidanan, kedua, Administrasi Rumah Sakit. Ada juga fasilitas yang memadai seperti asrama putri, perpustakaan, gazebo dan hotspot area, dan masih banyak lagi. Pendaftaran gelombang pertama dibuka pada Desember 2022 sampai Februari 2023. Gelombang kedua dibuka pada Maret 2023 sampai Mei 2023. Gelombang ketiga dibuka pada Juni 2023 sampai September 2023. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor di bawah ini.